Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-75 kali ini, dimana pada kajian yang lalu saya telah menyinggung bahwa kita akan membahas bentuk-bentuk realitas dari sekte-sekte sesat dan menyesatkan yang pernah muncul di negeri kita dan juga negeri tetangga, dalam hal ini di wilayah Asia Tenggara khususnya. Adapun sekte-sekte yang pernah muncul, sekte besar dalam hal ini yaitu yang pertama adalah sekte kerajaan langit. Kemudian sekte yang kedua adalah sekte Salamullah. Dan yang ketiga adalah sekte Gavatar. Dan yang keempat adalah sekte Subud. Mari kita telisik satu persatu. Sekte pertama adalah sekte kerajaan langit. Arifin Muhammad yang lahir pada tanggal 22 Juni 1941 dan meninggal pada tanggal 22 April 2016 atau lebih dikenal sebagai Ayah Pin, merupakan pendiri sekte kerajaan langit di Malaysia. Ayah Pin dilahirkan di Beriscubor Besar, Beckhok, Kelantan, memiliki 4 istri dan 21 orang anak. Ayah Pin telah menyebut dirinya sebagai Tuhan untuk semua agama, dan dia mengaku telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Para pengikutnya mempercayainya sebagai reinkarnasi Yesus, Buddha Siwa, dan Muhammad. Ayah Pin diperlakukan seperti seorang raja dan segala kebutuhannya dipenuhi, disediakan layaknya penghuni kayangan. Ajaran Ayah Pin berpusat di Kampung Batu 13, Hulu Basud, Terengganu. Ayah Pin menyebut dirinya sebagai wakil Tuhan untuk semua agama. Sedangkan pengikut-pengikutnya pula menganggap Ayah Pin sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit dan segala yang dibuatnya adalah berdasarkan wahyu tersebut. Dengan kehebatan Ayah Pin memimpin ajaran kerajaan langit itu, banyak warga setempat dan bahkan juga orang luar negeri mempercayai dan mengagungkan Ayah Pin bak seperti langit. Ayah Pin berhasil mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, agama, dan status sosial untuk menyertai ajaran yang disebarkannya. Termasuklah juga beberapa orang artis Malaysia yang menjadi pengikutnya. Ayah Pin bukan berasal dari golongan cendekiawan, bahkan ia buta huruf dan tidak bisa membaca karena hanya bersekolah hingga kelas 2 sekolah dasar. Bersama para pengikutnya, Ayah Pin membangun kawasan kerajaan langit yang dilengkapi dengan teko raksasa, pasu, dan beberapa replika berukuran besar untuk melambangkan kuasa Tuhan yang diamanatkan kepadanya untuk melindungi dan memayungi umat manusia. Saat penyerangan kerajaan langit terjadi, Ayah Pin dan keempat istrinya dipercaya telah terlebih dahulu melarikan diri. Tanggal 31 Juli 2005, 3 orang istri Ayah Pin ditangkap di kampung Sungai Pinang, Tumpat, Kelantan. Namun keberadaan Ayah Pin tidak berhasil ditemukan. Sebagian orang mengatakan Ayah Pin telah menghilangkan diri. Namun ada pula pendapat bahwa beberapa pihak termasuk pengikut-pengikut ekstrimnya menyembunyikan Ayah Pin. Sejak tahun 2009, Ayah Pin dipercayai bermukim di Narathiwat, Thailand. Kemudian berikutnya adalah sekte sesat dan menyesatkan yang kedua adalah sekte Salamullah. Adalah salah satu sekte sesat yang muncul di Indonesia. Pengusungnya adalah seorang wanita yang dipanggil dengan sebutan nama Lia Eden, yang nama aslinya adalah Samsuriati Gustaman, yang juga sering dipanggil Lia Aminuddin dan atau Lia Eden. Lia Aminuddin yang lahir dengan nama asli yaitu Samsuriati Gustaman ini kemudian dikenal sebagai Lia Eden, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1947 dan meninggal pada tanggal 9 April 2021. Lahir di Surabaya, Jawa Timur. Terlahir di keluarga muslim. Lia Eden hanya menempuh sekolah menengah saja. Pada usia 19 tahun ia menikah dengan Aminuddin Zai dan dikaruniai 4 orang anak.
Lia Eden mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru, melanjutkan aliran 3 agama samawi, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam, dan menyatukan dengan agama-agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dia secara kontroversi mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk menggambarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Dia juga menubuatkan beberapa ramalan yang sensasional. Hal ini mengundang reaksi selama momentum trending, terutama dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menyatakan Lia Eden menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada bulan Desember 1997. Dia melontarkan kritikannya tentang kesewenang-wenangan ulama MUI yang diasosiasikan dalam sebuah sabda Jibril yang disebut Undang-Undang Jibril atau Gabriel Edicts. Akibatnya dia ditahan atas tuduhan penistaan agama. Menurut Lia Eden, peristiwa ajaibnya yang pertama adalah sewaktu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersama dengan kakak mertuanya di serambi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada tahun 1974. Menurutnya lagi, peristiwa ajaib kedua yang telah mengubah prinsip hidupnya berlaku pada malam 27 Oktober 1995 kala dia sedang bersantai. Pada masa itu, dia telah merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, Habib Al-Huda, yang kemudian mengaku dirinya sebagai Jibril pada waktu itu. Setelah itu, Lia Eden mengaku dia menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus sejak tahun 1997. Selama dalam proses pembimbingan itu, ia mengatakan bahwa malaikat Jibril menyucikan dan mendidik Lia Eden melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan kontroversial yang harus dinyatakannya kepada masyarakat atas perintah Jibril. Proses penyucian ini menurut ia sangat berat dan tak pernah berhenti hingga kemudian Tuhan memberinya nama Lia Eden sebagai pengganti namanya yang lama. Di dalam penyuciannya, Lia Eden mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Eden sebagai pasangan Jibril, sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci, dan ia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawinya di dunia. Selain menganggap dirinya sebagai penyebar wahyu Tuhan dengan perantara Jibril, dia juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meramalkan kiamat. Dia juga telah mengarang lagu, drama, dan buku sebanyak 232 halaman berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir yang ditulis dalam waktu 29 jam. Pada 1998, dia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Dia juga mengatakan bahwa anaknya Ahmad Mukti adalah reinkarnasi Nabi Isa. Pemahaman yang dibawa oleh Lia Eden tersebut berhasil mendapatkan kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama, dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah. Pada bulan Desember 1997, MUI telah melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Lia Eden meninggal pada tanggal 9 April 2021. Sejak tahun 2003, kelompok Salamullah memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar. Kelompok yang diketuai oleh Lia Eden ini yang kemudian berubah nama yang dikenal sebagai kaum Eden. Kemudian sekte sesat dan menyesatkan yang ketiga adalah sekte Gavatar. Gavatar ini adalah tali temali dari sebuah gerakan yang menyebut sebagai Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai nabi baru setelah bertapa di Gunung Hede dan ternyata menyimpang dan akhirnya dipenjara. Setelah menyelesaikan masa tahanan, Musaddiq bergabung dengan aliran Milad Ibrahim
Agama ini menuturkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid, bapak monoteisme yang merupakan akar dari agama Samawi. Namun ajaran tersebut berbeda dengan yang seharusnya. Ajaran serupa juga diadopsi oleh Gapatar. Gapatar membawa paham yang menyimpang dari agama-agama yang ada, khususnya Islam, seperti tidak wajib salat, tidak wajib puasa, dan sebagainya. Tentu ini tidak bisa dibenarkan. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini masuk kategori aliran sesat dan menyesatkan. Kemudian sekte sesat dan menyesatkan yang keempat adalah sekte Subud atau World Subud Association, dan di Indonesia dikenal dengan nama Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budi Dharma atau Subud. Adalah organisasi spiritual internasional dan aliran kepercayaan Nusantara yang didirikan pada tahun 1920-an oleh Muhammad Sumo Hadiwijoyo atau lebih dikenal sebagai Bapak. Subud merupakan singkatan dari Susila Budi Dharma yang juga merupakan buku yang ditulis oleh Bapak pada tahun 1952. Saat ini gerakan ini memiliki cabang di lebih dari 70 negara dengan jumlah pengikut sebesar 10.000 orang. Inilah realitas sekte-sekte sesat dan menyesatkan yang pernah muncul di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Tidak menutup kemungkinan akan muncul sekte-sekte baru karena jamaat dari 4 sekte tersebut cukup banyak yang tentunya sangat berpotensi memunculkan sekte-sekte baru. Sebagaimana yang saya singgung pada kajian kita yang lalu, bahwa pelopor sekte sesat adalah dari kalangan yang tidak berilmu, baik ilmu pengetahuan non-formal maupun pengetahuan formal dan ilmu agama Islam. Dan juga saya pernah menyinggung bahwa modal keimanan dan ketakwaan seorang muslim adalah akal yang sehat. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 269. Kita bersekolah formal selama puluhan tahun. Hakikatnya bukanlah untuk duniawi. Karena di dunia ini hasil dari ilmu yang kita pelajari itu dari TK hingga perguruan tinggi hanyalah jalan. Dan tujuan yang sebenarnya adalah untuk menguatkan akal. Karena hanya dengan kekuatan akal sehat, manusia dimungkinkan memahami hikmah-hikmah yang Allah turunkan. Jadi, sekolah bukan jaminan selamat di akhirat. Namun, kendati demikian, bersekolah dengan sungguh-sungguh dan hikmat adalah jalan satu-satunya untuk mencapai akal yang kuat dan sehat. Sahabat sekalian, jadi jelaslah mengapa ilmu tauhid itu adalah yang utama sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Karena setan tidak memiliki ruang gerak yang banyak terhadap muslim yang bertauhid. Karena ketauhidan membuatnya berada di dalam lingkupan cahaya ilahi, sehingga setan tidak akan bisa menyesatkannya. Seorang muslim yang bertauhid bersandar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna bihalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Kemudian dalam urusan akidah dan syariat, seorang muslim yang bertauhid bersandar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi mappingnya jelas, jika terjadi perselisihan dalam satu perkara agama Islam, maka kita wajib kembali kepada hujah terautentik
yaitu Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah atau hadis yang sahih. Mengapa? Karena hanya dengan cara kembali kepada kitabullah dan sunnah sahih, setan tidak akan bisa berulah apalagi menyesatkan. Sahabat sekalian, mungkin sebagian sahabat bertanya, mengapa saya tidak menyertakan sekte Syiah pada kajian kali ini? Alasan pertama adalah Syiah bukan kategori sekte yang seumur jagung. Kemudian alasan yang kedua adalah pada awal perkembangan Islam, Syiah adalah saudara Sunni. Keduanya adalah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah tidak semua penganut Syiah adalah tersesat. Kendati dari Syiah inilah terlahir banyak sekte-sekte sesat seperti Khawarij, Rafidah, Wahabi, dan lain-lain. Jadi tiga alasan inilah yang melatar belakangi mengapa Syiah tidak saya bahas pada kajian kali ini, karena tidak matching dengan judulnya. Jadi untuk pembahasan Syiah, saya akan sajikan pada judul tersendiri. Sebagai mukadimahnya saja, mengapa sebagian besar penganut Syiah dinyatakan sesat? Ini dikarenakan penganutnya tidak berhujah kepada Al-Quran sepenuhnya. Mereka hanya berfokus kepada perkara-perkara furud saja, bukan tauhid. Mereka hanya berpegang kepada hadis-hadis yang kebanyakan berderajat di bawah hadis sahih. Dan satu keyakinan Syiah yang berpotensi menyesatkan adalah mengkultuskan figur manusia, dalam hal ini jajaran imamah, kendati dari garis keturunan Ahlul Bait, namun tetaplah mereka juga manusia biasa, karena mengkultuskan manusia adalah kebiasaan buruk warisan Bani Israel yang menyesatkan. Namun berhubung pemaparan tentang sekte Syiah tersebut cukup panjang, maka insya Allah saya akan sajikan kajian lengkapnya pada kesempatan ke depan. Semoga Allah memberikan izinnya kepada saya untuk menyampaikan kajian tentang Syiah tersebut. Sahabat sekalian, demikianlah kajian tentang sekte sesat tersebut. Semoga membawa kebaikan yang banyak dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.